khawatirnya jika tidak di bawah 30% nanti nilainya akan nilainya akan rendah. Jadi sepertinya bisa direvisi lagi nanti ketika nilainya kurang direvisi lagi agar nilainya maksimal. Jadi agar nilainya maksimal bisa 95 ataupun 90, jangan nilai minimal 80 atau 85 ya. Kita bahas langsung ke metode penelitian ya. Mata kuliah metode penelitian ini adalah mata kuliah yang hasilnya outputnya sangat jelas, yaitu hasil outputnya itu adalah proposal penelitian di bidang ilmu komunikasi. Jadi teman-teman kan sudah sudah semester hampir akhir, jadi sudah memiliki bayangan kan akan membuat penelitian tentang apa. Kalau saya sih memang karena kebiasaan dari dulu, dari S1, S2 sampai S3 itu penelitiannya tentang kualitatif, saya cenderung penelitiannya yang bersifat kualitatif gitu kan, cenderung bersifat kualitatif. Karena penelitian kualitatif, karena yang pertama basisnya saya tidak terlalu suka angka, saya tidak terlalu suka terjun lapangan untuk mencari survei dalam jumlah banyak kan. Kalau kualitatif kan hanya wawancara 1, 2, 3 orang selesai, kemudian ditambah dengan analisis teks dan lain sebagainya, akan lebih kelar gitu. Jika teman-teman memiliki kemampuan seperti SPSS atau beberapa aplikasi lainnya yang mendukung untuk penelitian kualitatif seperti NVivo dan lain sebagainya, itu sangat disarankan boleh menggunakan analisis kuantitatif. Karena analisis kuantitatif itu lebih lebih bersifatnya kan, kesimpulannya lebih bisa diprediksi dan lebih bisa mudah dibaca. Dan penelitian kuantitatif itu lebih disukai orang-orang korporat ya, karena kita memiliki kemampuan dalam menghitung data, berbeda dengan penelitian kualitatif. Walaupun sekarang juga pihak korporat ataupun perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah sekarang sudah mulai menyukai itu kan penelitian-penelitian yang bersifat kualitatif, karena di situ meskipun ada unsur subjektifnya lebih tinggi, tetapi di situ ada sudut pandang yang lebih luas. Ini mata kuliah penelitian metode penelitian itu merupakan mata kuliah yang wajib dan menjadi basis pemikiran. Yang perlu ketahui teman-teman bahwa untuk menjadi seorang intelektual atau sarjana itu kan kategorinya intelektual, itu bisa memiliki kemampuan analisis, kemampuan kritis, kemampuan sintesis, kemudian ada kemampuan untuk solutif. Dan di mata kuliah metode penelitian ataupun nanti mata kuliah artikel penelitian itu adalah istilahnya upaya untuk menunjukkan portofolio teman-teman, bahwa teman-teman itu bisa melakukan keempat hal tersebut ya. Karena ketika tidak bisa menganalisis, tidak bisa mengkritisi atau tidak bisa membuat sintesis, tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa membuat kesimpulan, nanti akan susah ketika memang bekerja ataupun di dunia nyata. Karena kan semua pekerjaan membutuhkan kemampuan tersebut sebagai pembeda dengan lulusan SMA dan lain sebagainya. Ini adalah ketentuan umumnya itu membuat proposal yang tingkat kemiripannya ternyata itu tingkat pengiripannya tidak lebih dari 25%. Saya kira 30%. Jadi tingkat kemiripannya harus lolos 25%. Karena itu ketika menggunakan artificial intelligence sebagai bantuan, AI sebagai bantuan, ChatGPT atau Perplexity dan lain sebagainya, tolong diedit agar sedikit manusiawi. Jangan istilahnya copy paste sangat murni gitu kan. Bagaimanapun AI itu diperbolehkan hanya sebagai alat bantu. Ketika kita sudah tergantung dengan AI, maka mau nggak mau kita akan dilindes gitu. Kita akan terdisrupsi, akan terpinggirkan dan hanya menjadi penonton semata. Karena itu bagaimanapun untuk sebagai pembeda itu kan ada faktor manusiawi, ada analisis. Jadi itu karena saya terbiasa bekerja di dunia jurnalisme, kemudian jurnalistik, menjadi konsultan komunikasi, jadi ngerti banget ini teks yang AI apa teks yang enggak AI. Jadi bahasanya akan sangat kelihatan. Untuk spesifikasinya kertas A4 dan ketikanya 1,5. Kalau ini kan model ini ketentuan umum. Proposal penelitian itu nanti dipresentasikan di web seperti ini. Ada waktu presentasinya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Jika
jika waktunya nanti cukup ya bisa durasinya lebih panjang. Dan untuk mungkin lebih mudah kan juga bisa presentasi ketika nanti kesulitan bisa presentasi via YouTube yang bukan YouTube, apaan video aja misalnya. Tapi lebih kita utamakan adalah presentasi yang secara live ya, karena bisa ada ada tanya jawab. Kemudian penelitian ini peranahnya dalam bidang ilmu komunikasi, teman-teman kan sudah memiliki bayangan ya. Kemudian teori-teorinya juga teori ilmu komunikasi. Jadi ini mata kuliah praktek dan tidak ada UAS. Ini ada spesifikasinya, mungkin teman-teman sudah baca, mulai tugas 1 20% dan tugas 4 sampai 40%. Nilai akhir materi ditentukan Kadoro minimal C dengan tingkat plagiasi 25%. Ini webinarnya akan dilaksanakan 3 kali. Jadi nanti pada waktu beberapa hari sebelum webinar boleh kita ataupun kita sepakati setiap web itu akan dilaksanakan pada Jumat malam aja, tidak apa-apa. Jadi ada web itu dilaksanakan pada web 3 dan 4 itu adalah untuk presentasi proposal. Nanti boleh dijadwalkan. Kalau ini presentasi maksimal 5 menit, nanti tanya jawabnya 5 menit juga tidak masalah. Ini adalah alurnya, saya kira tidak terlalu itu ada. Dan jangan lupa seperti teman ketahui ada deadline ya, deadline waktu pengunggahan juga harus diperhatikan. Saya akan mendiskusikan tentang apa itu proposal penelitian, ya kan? Proposal penelitian ini kan outline umumnya. Jadi nanti tugas pertama itu teman-teman bikin outline. Ada mulai judul proposal, nama penulis dan NIM, abstrak, pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, daftar pustaka, dan lampiran bila ada. Ini nggak perlu. Dalam segi judul ini kan aturannya kan jelas, singkat, objektif, harus dalam ranah ilmu komunikasi ya, maksimal 13 kata. Jadi di dalam judul itu, kalau penelitian yang sekarang itu hindari kata analisis. Biasanya itu kalau judul skripsi, judul proposal penelitian analisis komunikasi interpersonal gitu kan, pada misalnya pada guru dan siswa di SD sekian gitu kan. Itu kan ada analisis. Jadi langsung komunikasi personal yang diteliti itu apa? Komunikasi personal itu misalnya membangun empati, bagaimana konstruksi empati pada komunikasi personal. Jadi memulainya itu dari sesuatu hal yang spesifik. Kenapa itu memulai sesuatu hal yang spesifik? Karena ketika kita misalnya mendiskusikan komunikasi personal saja, maka itu kan jangkauannya akan sangat luas. Tetapi misalnya ketika di dalam komunikasi interpersonal itu ada teori yang berkaitan dengan upaya konstruksi empati, maka di situ akan menjadi semakin lebih menarik, dan kita istilahnya mencari kebaruan atau novelty ataupun nanti akan mencari research gap-nya itu akan lebih mudah dan akan lebih terukur. Contoh lagi misalnya saya akan menganalisis tentang berkaitan dengan komunikasi politik ya, yang sekarang sedang ramai misalnya di media sosial, itu adalah demo di Kaltim ya. Karena jadi misalnya menganalisis tentang gaya komunikasi gitu kan, istilahnya egocentrism pada komunikasi publik gitu kan, Gubernur Kaltim gitu kan di media sosial. Jadi kita bisa menganalisis egocentrism, bagaimana dia itu dalam analisis tersebut nantinya dicari teori tentang egocentrism dalam komunikasi itu seperti apa, komunikasi publiknya seperti apa, kemudian komunikasi di media sosial itu kan seperti apa teorinya. Dengan kenapa fokus misalnya egocentrism itu kan disitu dianalisis misalnya kalimat per kalimat. Dia itu kan misalnya selalu menunjukkan upaya untuk membela diri, seolah-olah itu tidak salah gitu kan, dengan berbagai kebijakan misalnya membeli kursi pijat, membeli mobil mewah dengan anggaran APBD dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah itu dia selalu membela diri, dan penekanannya itu bukan kepada publik, padahal dia adalah seorang pemimpin kepada masyarakat, tapi penekanan selalu kepada
dirinya sendiri. Jadi objek penelitiannya itu siapa? Objek penelitiannya itu adalah si gubernur Kaltim tersebut, itu kan apanya yang diteliti, yaitu komentar-komentarnya di media sosial yang viral dan lain sebagainya. Itu jadi egocentrism itu merupakan bagian dari analisis di komunikasi publik ya. Kemudian apalagi abstrak ya, ini abstrak itu kan standar ya, bisa teman-teman tahu seperti ada maksimal 200 kata, lengkap dari tujuan, biasanya itu diawali dengan fenomena, itu langsung dijelaskan bagaimana fenomena Bupati Kaltim, kemudian perhatian masyarakat terhadap terhadap para pemimpinnya, kepedulian terhadap masyarakat terhadap kebijakan yang ditampilkan di kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan urusan publik, urusan ranah pribadi tetapi menggunakan anggaran pemerintah, seperti itu. Tujuan penelitian, terus beberapa artikel yang dirujuk di situ, dan abstraknya itu lebih bersifat singkat, padat ya. Selain itu di dalam abstrak itu dijelaskan juga metode penelitiannya, seperti pengumpulan datanya gimana, deskripsi instrumen, sampel. Itu kalau untuk penelitian kalau penelitian kualitatif itu adalah informannya siapa, narasumbernya siapa, apakah itu analisis teks, apa itu analisis media sosial. Jadi ketika ini penelitian komunikasi, teman-teman bisa menggunakan analisis berbasis teks doang, itu boleh. Misalnya analisis di media sosial, berbasisnya hanya media sosial tanpa wawancara, itu juga diperbolehkan. Misal itu kan sekarang trennya kan seperti itu. Kalaupun ada wawancara, misalnya wawancara Gubernur Kaltim kan tidak mungkin. Boleh menggunakan wawancara misalnya sebagai counter, sebagai pendapat lainnya itu wawancara masyarakat, bisa melalui survei, bisa melalui wawancara dengan Google Form, ataupun wawancara pakar yang sebagai untuk data pembanding. Abstrak ini 200 kata, ada beberapa kata kunci. Saya kira teman-teman bisa mempelajari formatnya. Ini hal yang paling penting itu ada di pendahuluan. Di pendahuluan itu biasanya berawal seperti saya sudah sharing di di e-learningnya UT itu kan, bahwa saya sudah menjelaskan itu tentang bagaimana sih kita membaca, mengawalinya berawal dari fenomena. Karena ini penelitiannya bagian dari ilmu sosial, ilmu komunikasi, maka kita bisa menjelaskannya fenomena. Jadi fenomena itu yang berasal dari apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita lihat, dan apa yang menjadi trending gitu kan. Fenomena itu juga bisa bersifat kekinian, juga bersifat yang sustainable, jadi keberlanjutan. Misalnya analisis Presiden Jokowi itu diperbolehkan karena kan masih relevan dengan sekarang, tetapi bisa misalnya ditambahkan analisis Presiden Jokowi dan analisis Presiden Prabowo. Penelitian ini ketika nantinya akan dipublikasikan, jedanya misalnya 3 tahun tidak masalah, karena kan yang menjadi kebaruan itu kan pada waktu diteliti tersebut. Jadi fenomena itu menjadi hal yang sangat signifikan. Fenomena juga tidak hanya berangkat dengan apa yang terjadi di masyarakat, seperti misalnya demonstrasi Bupati Kaltim nanti dikaitkan dengan demonstrasi di Pati itu kan. Tetapi tidak hanya seperti itu, tapi juga bisa berangkat dari misalnya dari teori. Misalnya saya tadi itu membuat video YouTube berkaitan dengan political embeddedness. Political embeddedness itu keterikatan politik gitu kan. Itu saya melihatnya itu menganalisis itu dari saya melihat jurnal yang mengaitkan tema political embeddedness pada pemilu senat di Amerika. Kemudian saya komparisikan bagaimana sih political embeddedness itu pada presiden-presiden di Indonesia dari zaman Soekarno sampai hingga zaman Prabowo. Jadi boleh berdasarkan teori. Dalam pendahuluan juga nanti juga ada landasan teorinya, termasuk ada penelitian pendahulu itu bisa dilihat dari Google dan Google Scholar ataupun beberapa situs web lainnya. Yang perlu teman-teman jelaskan ini karena ilmiah itu juga disampaikan dalam bentuk narasi, jadi bercerita ya, jadi kalimat per kalimat, bukan pointer. Karena kan kalau terbiasa mengerjakan diskusi di UT itu kan lebih banyak pointer ya, jadi narasinya, istilahnya narasinya kurang dilatih. Padahal pointer itu kan cenderung bahasa PowerPoint, dan itu adalah bahasa yang sering dipakai di AI ya. Kalau di dalam riset aslinya itu kan lebih bersifat memang narasi. Kemudian strukturnya
Ini kan jadi seperti yang fenomena yang diteliti, gambaran penelitian dahuluan, rumusan masalah, state of the art. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan ya, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian teman-teman itu akan meneliti seperti apa. Misalnya kita lihat fenomena yang menarik itu ya, kalau di Jakarta misalnya ya, kalau karena saya tinggal yang ada di Jakarta, saya tinggal yang di Tangerang Selatan itu, bahwa fenomena yang menarik itu adalah KRL Green Line. KRL Green Line itu karena saya sering ke kantor itu pakai kereta. Ketika jam pagi, ketika jam sore itu kan, dulu yang menjadi momok sangat menakutkan orang naik kereta itu kan kereta Bogor ya. Kereta Bogor itu sangat menakutkan, tetapi pemerintah sudah menambah banyak kereta di jalur Bogor sangat banyak, dan jadwalnya juga sangat banyak hingga kepadatannya agak sedikit menurun. Dan yang masih jarang itu kan kereta ke Rangkas Bitung ya. Kereta ke Rangkas Bitung karena saya sering naiknya dari stasiun Sudimara kalau pagi itu kan seperti pepes. Dan satu hal yang menarik itu saya melihat itu ada silent attitude gitu loh. Silent attitude, jadi silent behavior. Jadi ketika orang naik kereta, meskipun mungkin kalau orang jarang naik kereta dia akan waduh kaki saya keinjek gitu. Ada yang pernah saya juga ngomong nyebut nama hewan itu karena kakinya diinjak. Tetapi ketika orang sudah terbiasa naik kereta, dia tidak akan menanggapi istilahnya cemoohan atau keluhan orang lainnya naiknya, dia diem aja, silent. Jadi karena udah terbiasa naik kereta Green Line yang desak-desakan dan lain sebagainya, jadi diem. Jadi fenomena diem ini pernah saya tanya itu ke beberapa teman, ke beberapa orang yang kenal di kereta. Saya anggap ini sebagai riset itu kan. Saya tanya apa alasannya. Ya karena istilahnya kalau sama dengan di pekerjaan itu job booking ya. Jadi itu sama dengan train booking. Jadi kita sudah menerima apa adanya. Jadi kejadian seperti itu udah tiap hari gitu kan. Jadi ya dengan diamnya itu adalah bukan menunjukkan ketidakpedulian, karena itu menunjukkan ada suatu tingkat kejenuhan yang sangat tinggi dan menerima kenyataan ya apa adanya, desakan itu ya apa adanya gitu. Jadi tidak bisa protes dan tidak bisa ngapain lagi gitu ketika ada orang yang mengeluh dan lain sebagainya. Dan tidak ada kan saya melihat gerakan demo menuntut penambahan jalur dan lain sebagainya, karena mereka sudah saling menyadari ada upaya kesadaran. Jadi aksi silent, aksi diam, duet dan lain sebagainya itu juga menjadi hal yang menarik, karena saya melihat jarang sekali kan orang naik kereta itu kan ngobrol. Jadi itu bisa diteliti menarik dari hal silent in communication itu kan, in public transportation itu saya kira jarang meneliti. Kemudian itu ada state of the art. State of the art itu adalah research gap-nya, jadi keunggulan penelitian ini apa. Saya kalau nggak salah nanti bisa saya kirim link ulangnya, bahwa state of the art itu ada yang paling gampang itu adalah theoretical gap ya. Saya udah jelasin di video itu juga ada di theoretical gap. Jadi teorinya itu berbeda. Misalnya ada penelitian sebelumnya teorinya A, kita memakai teori B. Kemudian methodological gap itu jadi metode penelitiannya. Kalau dulu misalnya kuanti, saya menggunakan kuali. Kalau dulu penelitian terdahulu yang menggunakan studi kasus, saya menggunakan fenomenologi. Kalau dulu fenomenologi, saya menggunakan misalnya analisis teks di media sosial seperti itu. Jadi kemudian ada population gap. Jadi populasi yang diteliti beda. Biasanya dulu silent itu misalnya silent communication itu di Bogor ya, kereta Bogor. Saya menelitinya di kereta di Green Line gitu. Kemudian ada setting itu tempat. Jadi faktor kontekstual penelitiannya dilaksanakan di mana. Saya hanya meneliti di stasiun Sudimara aja gitu. Saya meneliti itu pengguna kereta yang turun di stasiun Sudimara saja. Bisa saja penelitian sebelumnya itu peneliti yang turun di stasiun Tanah Abang kan, seperti itu. Kemudian dalam tujuan penelitian itu harus juga diucapkan ya. Kalau kemudian ini adalah istilah asing, italic, saya kira tahu. Kemudian metode penelitian, teman-teman juga boleh nanti konsultasi, baik kalau malu di grup boleh WA secara personal metode penelitiannya yang tepat itu kurang lebih seperti apa nanti. Tapi mungkin saya jawabnya agak lama dan mungkin agak malam, karena ada beberapa, mungkin kalau pagi kan saya harus kantor dan lain sebagainya. Jadi ada metode penelitian, nanti teman-teman bisa pilih kira-kira yang tepat dan lebih mudah dikerjakan untuk teman-teman. Jadi tidak terlalu memaksakan diri gitu, tidak terlalu memaksakan diri, karena penelitian yang baik atau skripsi yang baik atau artikel nanti yang baik itu artikel yang selesai ya,
selesai. Seperti kuliah yang baik itu adalah kuliah yang selesai, standar minimalnya kan seperti itu. Nanti juga bisa didiskusikan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif seperti apa, nanti kita bisa diskusikan di pertemuan selanjutnya. Kemudian referensi, ini adalah bagaimana penulisan referensi itu adalah mengikuti standar di kampus ya, di UT, karena ini adalah American Psychological, jadi penelitiannya berbasis kepada apa. Jadi penelitiannya itu kan menggunakan ini kan Ariel Nauro 12 referensi, dan yang menjadi ketentuan adalah semua referensi yang ada ditulis di bab 1, bab 2 ataupun pendahuluan ataupun di literatur review itu harus dicantumkan. Ini bab pendahuluan itu kan komposisinya 30%, 25% metode penelitian. Ini kan porsi khusus. Teman-teman boleh bisa mencarinya di Google Cendekia. Nanti untuk mencari referensinya bisa, kalau AI itu di Perplexity, bisa di Sage, Taylor Francis dan lain sebagainya. Kalau minimal lebih aman ya cari 5 tahun terakhir kalau untuk jurnal dan bukan hanya buku. Dan teman-teman juga bisa mengkomparasikan dengan jurnal yang berbahasa Inggris. Jadi misalnya di situ ada 20 referensi, ya minimal 10-nya itu berbahasa Inggris, 10 berbahasa Indonesia. Jangan berbahasa Indonesia semua, untuk menunjukkan bahwa teori ini penelitian ini punya istilahnya referensi yang global gitu kan. Ini direkomendasikan teman-teman menggunakan Mendeley, karena Mendeley itu mudah dipelajari, sudah banyak ini ya cara penggunaan tutorialnya di YouTube. Jadi dengan Mendeley itu untuk menghindari kesalahan dan menghindari referensi yang tidak dipakai. Ini presisi, kemudian ini adalah satu jurnal yang ilmu komunikasi yang ada di UT, jurnal-jurnalnya banyak. Saya kira itu aja. Ada pertanyaan nih teman-teman? Kita buka forum diskusi.